Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke tentang pengadilan rohani. Ya. Nur Muhammad diperintahkan untuk bersama-sama memproses cukup satu saja individu manusia agar memiliki kualitas tertinggi yang bisa mereka capai dengan tujuan memudahkan malaikat mukrobin agar bisa berinteraksi dengan manusia hidup atau mati. Ya. Ikhwan akhwat sekalian dan saudara-saudariku semua, proses pembimbingan secara manual terhadap individu tersebut akan digunakan sebagai standar operasi untuk proses otomatis ketika malaikat mukrobin sudah turun nantinya. Dalam kesempatan yang sama, umat manusia didefinisikan, dikategorikan, dan diukur kualitasnya di hadapan Allah SWT. Standar yang digunakan oleh keikhlasan seorang manusia dalam menghadapi takdir yang ditetapkan kepadanya di dunia yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang diambil dalam sandiwara kehidupan. Ya, Ikhwan awat sekalian, semakin tinggi keimanan manusia di hadapan Allah, semakin banyak dan berkualitas malaikat mukrobin yang diutus untuk membimbingnya. Ya. Penyakit hati dapat disembuhkan dan dibersihkan ya melalui perbuatan mulia dengan tulus yang diterima Allah selama manusia menjalani tantangan kehidupan. Hati yang damai, bersih, dan kendali nafsu akan mampu mewujudkan perdamaian dunia. Dari pengadilan rohani Nur Muhammad mengklasifikasikan tingkat keringanan manusia menjadi 20 tingkatan. Level pertama tertinggi, sedangkan level 20 terendah. Tingkatan ini untuk melanjutkan beberapa jumlah dan kualitas malaikat mukrobin yang akan memberikannya pertolongan dari dalam diri manusia. Manusia akan difokuskan untuk dididik di dalam alam nyata, memiliki tingkatan antara 1 sampai 17. Sementara level 18, 19, 20 akan difokuskan pengajarannya di alam fana karena keikhlasan mereka sangatlah rendah jika dibandingkan dengan sisa hidup mereka di alam nyata. Atau dengan kata lain, mereka akan diwafatkan terlebih dahulu sebelum melalui proses pengajarannya. Itu ya. Pada tahun 1999, malaikat mukrobin nurani diturunkan melanjutkan usaha Ifrit dan Hidir dalam mengambil kembali ilmu-ilmu Nur Muhammad tuh. Kan diambil kembali ilmunya yang tidak bermanfaat dengan menggunakan kasih sayang tanpa pemaksaan. Malaikat mukrobin nurani kemudian malaikat mengembalikan ilmu tersebut ya kepada Nur Muhammad. Dalam mengerjakan tugasnya, malaikat mukrobin nurani itu berkolaborasi dengan malaikat mukrobin Yasin. Ya, itu tahun 1999. Nah, pada tahun 2005, malaikat mukrobin Lummah diturunkan mengajarkan manusia bagaimana memahami ilmu maksud dan tujuan Allah melalui kehidupan agar manusia mampu sadar untuk berusaha sebaik mungkin dalam menghadapinya lulus ujian tersebut. Ya. Kelulusan ujian merupakan modal usaha manusia agar segala tindakannya bisa dilakukan karena Allah, sehingga pada akhirnya akan mampu dengan niat hanya berakhlak mulia maksudnya, yang sebenarnya sebagaimana awal tujuan manusia diciptakan sebagai pemimpin alam semesta. Pada tahun 2016, malaikat mukrobin syariat diturunkan. Malaikat ini memiliki energi dan keahlian untuk menggerakkan manusia agar mampu hijrah dan dari kecenderungan untuk berbuat baik dan buruk yang sifatnya relatif di hadapan sesama manusia. Ya, Ikhwan akhwat sekalian, menjadi kecenderungan untuk berbuat benar yang sifatnya absolut di hadapan yang mulia dalam melakukan tugas mereka. Malaikat
muqrabin ummah berkolaborasi dengan malaikat muqrabin syariat. Setiap perbuatan manusia baik ataupun buruk akan diuji ke murniannya atau niatnya. Ya, contohnya ketika perbuatan baik manusia terhadap sesamanya dibalas dengan perbuatan buruk. Perbuatan yang benar sesungguhnya perbuatan dengan kemurnian niat. Ya. Perbedaan perbuatan baik atau buruk dengan perbuatan yang benar sesungguhnya adalah niat hanya karena Allah semata. Niat karena Allah hanya bisa dilaksanakan ketika individu manusia mampu menyatu dengan malaikat muqrabin ummah dan syariat. Semua agama dan sumber ilmu apapun juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nur Muhammad. Ya, semua melalui Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad pula lah yang akan menjadikan semua itu menjadi agama Allah. Ya, agama Allah adalah ilmu yang mengajarkan manusia agar mampu berserah diri kepada Allah secara benar yang hanya bisa dilakukan ketika manusia mampu mengalahkannya di dalam diri sendiri, nafsu itu tadi. Atau dengan kata lain, bukan hanya diperbudak nafsu, hati dan tindakannya bisa berada di bawah kendali fitrah. Ya. Secara syariatnya agama Allah menggunakan ajaran Islam karena malaikat muqrabin dididik di alam rohani dengan ajaran cara Islam. Tetapi Islam kembali fitrah, bukan Islam kendali nafsu. Ya, agama Islam kendali nafsu adalah ketika tujuan utamanya adalah pencapaian kekayaan, kesaktian dan kekuasaan atau tindakan. Sementara ibadah kepada Allah adalah salah satu cara mendapatkan ketiga hal tersebut dengan lebih mudah dan cepat. Ya. Agama Islam kendali fitrah adalah ketika tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah. Sementara tiga kata tersebut, kekayaan, kesaktian, kekuasaan, hanyalah sarana kehidupan untuk mendukung ibadah tersebut. Masa inilah yang disebut masa kejayaan dan kebangkitan Islam. Memang Islam benar-benar menjadi rahmatul lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Allah zat yang maha berencana sesuai dengan surat An-Nas. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Dia yang maha penerima tobat. Demikianlah untuk bagian keempat ini. Saya sampai sini dulu, akan dilanjutkan ke bagian kelimanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.